Kelin. Sekelas Ali Jumat tanya kayak gitu loh. Jek ngacar apa jangan. Wah. Iya, kita mau ngelawan orang itu kan ngaca sedikit gitu loh. Kalau kelasnya sandal swallow jangan lawan Karfil. Jangan. Memang kita sebagai orang Islam ya, sandal swallow yang dibawa ke masjid lebih baik daripada Karfil yang dibawa ke diskotik memang. Tapi kalau kelasnya sudah beda, janganlah itu. Mikir. Sekelas kampung di kampungnya saya datang ke kampungnya itu. Datang ya. Saya tanya, kenal? Tidak kenal gitu. Pembohong dia, pembohong ya. Kampung TV tak kenal gitu. Pembohong. Itu yang jualan-jualan di dekatnya rumahnya dia itu saya tanyakan, kenal? Tidak ada kenal. Penjelanan Sarman nongkur. Ya. Jadi ya seperti itu. Si WP memang sudah sangat keterlaluan ya, sudah sangat kurang ajar. Congornya tidak bisa dijaga, cerdas tapi tidak beradab. Bayangkan aja kalau kemudian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani disamakan dengan sandal soloh. Artinya pada prosesi ini ketika dia membandingkan keilmuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan ulama-ulama Timur Tengah, seolah-olah bahwa ulama-ulama Timur Tengah itu jauh lebih hebat daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani terkait soal nasab. Sehingga kemudian dengan songonnya dia mengatakan bahwa tidak boleh dibandingkan antara sandal solo dengan sandal Karfil. Itu kurang ajarnya ini si Wapi ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa ulama-ulama pribumi tidak kalah hebat, bahkan lebih hebat daripada ulama-ulama Timur Tengah. Itu adalah fakta real yang harus kita buka ke publik. Oleh karena itu, saya berharap sebenarnya si Wapi ini kalau membela habaib, jangan begitu barbar, jangan sembrono di dalam pembelaannya, hanya melakukan framing-framing dan menyerang pribadi Kiai Imad. Itu kan sangat tidak beradab menurut saya. Yang kedua, bahwa ini juga mempertegas bahwa si Wapi ini ya kita tahu sendirilah bahwa memang leluhurnya ternyata memang pernah mengkhianati bangsa ini ketika dia menjadi PKI sebagaimana yang sudah terpublish itu. Dan tentu bagi kita semua pahami hal tersebut bahwa wajarlah kalau kemudian hari ini dia lebih berpihak kepada orang-orang dari imigran Yaman ketimbang orang pribumi sendiri. Jadi rela membunuh bangsanya demi untuk kepentingan bangsa lain. Ya seperti itulah tabiat orang-orang yang memang secara genetik memiliki darah pecundang, darah pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiah ribuan. Santri Indonesia apal maknun ribuan. Santri Indonesia apal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia apal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ, Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini.
ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin, itu Indonesia, Mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini, yes. Tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris, persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris, persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh mertamu, oleh ngisro kamplengi. Paham aja? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham gak? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan. Tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, nunut dok lo. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, cus ojo klaim-klaim, dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu, tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan,
500 tahun ke depan. Makam-makam itu, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo. Akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Insya Allah selagi Bali aman, Jawa aman, Indonesia aman, jamaah aman, Jumatan aman, manakipan aman, tahlilan aman, wiritan aman, TPQ aman, sholawatan aman, NKRI aman, sunnah Rasul